Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kashfil Aziza Putri Asyaf dari kelas 11/4 akan menjelaskan tentang gerakan pembaruan Islam. Yang pertama ada latar belakang. Gerakan pembaharuan Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujadid. Jatuhnya Mesir ke bangsa Prancis pada abad ke-18 menyadarkan umat Islam terdapat bangsa barat yang maju yang menjadi ancaman bagi Islam. Hal ini menimbulkan pembaharuan yang dilakukan oleh raja dan pemuka agama Islam. Selain radiasi modernisasi yang kuat dari luar, kekeroposan dalam Islam juga terjadi, mengakibatkan perbedaan pandangan bagaimana menyikapi dan menindaklanjuti pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Yang dimaksud dengan pembaharuan dalam Islam bukan mengubah Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi justru kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang utama. Tujuannya, pembaruan ala barat, usaha pendangkalan dan pemusnahan ajaran Islam. Pembaruan dalam Islam mengembalikan ajaran Islam yang murni dan menjaga esensi serta karakteristiknya. Selanjutnya ada beberapa tokoh pemikiran Islam modern. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha tahun 1769 sampai 1849. Jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte menyadarkan Muhammad Ali Pasha. Beliau melihat kemajuan yang dicapai negara-negara barat, terutama Prancis. Kemajuan dalam teknologi militer telah membuat Prancis dapat dengan mudah menguasai Mesir tahun 1798 sampai 1802 Masehi. Gagasan Muhammad Ali Pasha menciptakan dualisme sistem pendidikan, yaitu sekolah-sekolah model barat dan madrasah-madrasah. Muhammad Ali Pasha, orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Terus seorang perwira yang berhasil merebut kekuasaan Mesir dari Prancis. Terus menjadi wakil resmi Sultan Kerajaan Utsmani di Mesir, melakukan upaya pembaharuan dalam berbagai bidang. Muhammad Ali Pasha membuat Al-Amirah. Al-Amirah adalah percetakan yang didirikan oleh Muhammad Ali Pasha di Bulak untuk mencetak terjemahan buku-buku berbahasa Prancis ke dalam bahasa Arab. Di sana pertama kali dicetak surat kabar resmi Al-Wakai Al-Misri'ah dalam bahasa Arab dan Prancis pada tahun 1828 Masehi. Dan Muhammad Ali Pasha wafat pada 2 Agustus 1849 dan dimakamkan di halaman Masjid Ali Pasha, Kairo. Yang kedua ada Rifa'at Tahtawi atau pemikir kebangkitan Arab modern. Beliau lahir di desa Tata, distrik Suhas, Mesir, pada 7 Jumadil Tsani 1612 Hijriah atau bertepatan 15 Oktober 1802 Masehi. Jasa dan peran dalam pencerahan dunia Arab. Yang pertama ada perancang pendidikan modern. Yang kedua, pionir dalam penerbitan surat kabar. Yang ketiga, mendirikan sekolah-sekolah bertaraf modern. Yang keempat, menerjemahkan berbagai buku bahasa Prancis ke bahasa Arab. Dan yang terakhir, menulis karya-karya dalam berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani atau tokoh pembaharu dari Afghanistan. Beliau lahir di Asadabad, Afghanistan tahun 1839 dan wafat di Istanbul, Turki tahun 1897. Sejak kecil, Jamaluddin menekuni berbagai cabang ilmu keislaman. Ketika remaja, ia mulai belajar filsafat dan ilmu eksakta dari tokoh-tokoh ulama. Beranjak 18 tahun, ia mulai bertolak ke India, lalu ke Mekah dan kembali ke Afghanistan. Pada masa pemerintahan Muhammad Azam Khan, Jamaluddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Pada 1869, Jamaluddin bertolak kembali ke India dan ke Mekah demi menghindari pengaruh buruk. Ide-ide pembaharuan. Yang pertama, menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi. Yang kedua, memperbaiki akidah umat Islam. Yang ketiga, ada pan-islamisme atau gerakan dan gagasan untuk menyatukan kaum muslimin. Karya-karya Jamaluddin adalah yang pertama Al-Urwah Al-Wusqa, yang kedua Makidah Asy-Syarqiyah, yang ketiga Dia Al-Khafikain, yang keempat Ar-Raddu ala Al-Dahriyin, dan yang terakhir Risalah fi Ar-Radd ala
Al-Masihiyah. Tahapan pembaruan Islam. Yang pertama, tahap revalisme pramodernis. Model gerakan ini timbul sebagai reaksi atas merosotnya moralitas kaum muslimin. Waktu itu, masyarakat Islam diliputi oleh kebekuan pemikiran karena terperangkap dalam pola tradisi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, ada modernisme klasik. Di sini, pembaharuan Islam termanifestasikan dalam pembaruan lembaga-lembaga pendidikan. Pilihan didasari argumentasi bahwa lembaga pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk mensosialisasikan gagasan baru. Yang ketiga, revivalisme pasca modernis. Tahap itu kombinasi-kombinasi tertentu antara Islam dan Barat masih dicobakan. Bahkan ide Barat terutama di bidang politik, sistem politik, dan ekonomi. Upaya pembaruan Islam. Yang pertama pada bidang agama. Yang pertama melaksanakan perintah Tuhan dan mencari kesejahteraan dunia. Yang kedua, menentang hal-hal bid'ah dan penyimpangan terhadap akidah. Yang ketiga, toleransi bermazhab, yaitu hanya ajaran dasar yang memiliki kesamaan paham umat, sedangkan yang bukan ajaran dasar diberikan kebebasan untuk melaksanakan. Yang kedua, pada bidang politik. Yang pertama, ada kekuasaan absolut raja harus dibatasi oleh syariat dan raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum terpelajar. Yang kedua, kekuasaan negara harus dibatasi konstitusi. Dan yang terakhir, kesatuan atas dasar keyakinan yang sama, bukan kesatuan bahasa atau bangsa semata. Selanjutnya pada bidang hukum. Yang pertama, bidang hukum mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan dengan tidak terikat pada pendapat para ulama masa lampau atau terikat pada salah satu mazhab. Selanjutnya pada bidang pendidikan. Yang pertama, anak perempuan harus memperoleh pendidikan sebagaimana laki-laki. Yang kedua, memasukkan beberapa pelajaran umum di kurikulum Universitas Al-Azhar. Yang ketiga, pendidikan harus didasarkan kepada agama Islam. Yang keempat, mendirikan sekolah bermisi Islam dengan nama Al-Da'wat wa Al-Irsyad di Daurot, Kairo. Dan yang terakhir, perubahan kurikulum dengan melakukan penambahan materi-materi pengetahuan teknologi modern. Dan yang terakhir pada bidang ekonomi. Yang pertama, bidang pertanian memperoleh prioritas untuk dikembangkan. Yang kedua, berfokus di bidang industri untuk mengolah pertanian. Sekian penjelasan dari saya mengenai gerakan pembaruan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.